Ya, selamat malam sahabat. Kembali lagi, eee, saya Opapo, ya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa dalam menjalankan sebuah, bisnis, tentu ada orientasi di dalam kepala Anda, ada mindset yang ada di kepala Anda bahwa Anda sebenarnya ingin jadi pedagang, ingin menjadi pebisnis, atau menjadi reseller biasa, ya. Nah, pemikiran itu harus ada dulu dalam pikiran Anda, harus ada mindsetnya, ya. Mindsetnya itu harus tercipta dulu. Apa yang ingin kita jalankan? Gaya apa? Ya, kalau berenang itu mau cebur ke kolam renang ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya ya gaya punggung dan lainnya. Sama dengan menjalankan sebuah bisnis ya. Apalagi ini bisnis yang hubungannya dengan MLM atau network marketing. Kalau Anda ingin menjadi seorang reseller saja, ya menurut saya Anda harus, cari perusahaan yang bisa memberikan harga produk murah, tapi harga jual produk itu tinggi. Kalau Anda mau jadi reseller, ya. Tapi kalau Anda ingin membangun bisnis network, eee, Anda tidak bisa melihat bahwa harga produk itu murah, ya. Mungkin seperti satu box susu harga jualnya bisa 200-300 ribu satu box. Karena ya target Anda adalah hanya membangun network. Tapi jangan lupa bahwa orang sekarang jeli dalam membangun network itu dibutuhkan logika-logika berpikir ya untuk sebelum dia memulai. Misalnya contoh, ini barang apa yang saya jalankan? Barang apa yang saya bisniskan? Barang ini kelayakannya dikonsumsi, harganya pantas nggak? Ya. Tapi kalau Anda mengambil konsep bahwa menjalankan bisnis MLM itu hanya berdasarkan kepada bonus-bonus yang besar, saya sangat yakin bahwa bisnis itu tidak akan bertahan lama, ya. Karena manusia tetap adalah manusia dengan segala macam emosionalnya. Ya, manusia itu ada yang cuman berpikir, "Ah, saya gabung di bisnis itu karena produknya murah. Saya gabung di bisnis itu karena produknya bagus. Saya gabung di bisnis itu selain produknya murah, hasil bonusnya juga lumayan. Saya gabung di bisnis itu, oh ternyata ownernya komitmen, manajemennya komitmen, dan ini bisa long life atau jangka panjang." Itu dasar orang berpikir untuk bergabung dalam sebuah bisnis MLM. Nah, kembali lagi kalau teman-teman hanya berpikir bahwa orang itu entry point-nya adalah bonusnya besar. Kalau menurut saya pengalamannya bahwa entry point bonusnya besar itu jangka pendek. Ya, karena Anda perhatikan lah ya, saya seringkali, melihat bahwa beberapa bisnis MLM yang awalnya dari paket 175, naik 225, naik 275, naik 350, naik 450 hingga 500, hingga sekarang 600 ribu. Ya, bisnis itu sudah berizin lengkap, ya. Sudah memberikan beberapa orang yang menghasilkan reward mobil 150 juta, ya. Kalau nggak salah produk utamanya itu kopi, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, seberapa kuat dia mengelola konsepnya? Ternyata dia harus naikin paketnya, ya, dengan bonus yang belum tentu naik. Karena saya membaca dari 600 ribu bonus sponsornya cuman 80 ribu, bonus pasangannya 20 ribu, dan dapat reward. Tentu ini ada satu hal yang menurut saya, dia ada jebakan yang pernah terjadi sebelumnya, atau mungkin bakar-bakar uang yang membuat, kesannya bisnis tersebut oke, tapi pada akhirnya dia tidak bertahan secara manajemen, ya. Maka banyak juga perusahaan-perusahaan yang tutup hanya karena manajemennya tidak tahan. Apa sih yang menyebabkan manajemen tidak tahan? Ya kalau menurut saya sederhana ya, dia tidak bisa mengatur cash flow perusahaan, cash in, cash out, ya. Ya antara dia bayar bonus, antara omset yang masuk, dan tentu, bonus ada yang tertunda, terpending dan lainnya, itu yang dia, tidak hitung. Secara matematis, oh ya oke ini margin 5%, 10% gitu ya. Tapi secara fakta
operasional, cash in cash out-nya itu yang kurang baik ya. Tentu di sini dibutuhkan mentalitas, dibutuhkan satu sikap, dibutuhkan satu kepiawaian, strategi bagaimana caranya untuk memutar cash flow tersebut ya. Oke, teman-teman, saya lanjut pada sesi berikutnya.